Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini kaum muslimin ya, terlebih sebagai orang tua ya, untuk orang-orang yang sudah memiliki anak, kita harus selektif, kita harus berhati-hati memilihkan tempat pendidikan ya, terutama pendidikan dasar, apalagi di bidang agama untuk anak-anak kita kaum muslimin. Jangan sampai harapan kita ketika memasukkan anak ke sebuah lembaga pendidikan dengan harapan tertanam ketauhidan yang benar pada anak kita, ketauhidan yang kuat, pemahaman yang baik di dalam beragama Islam, tapi justru ternyata anak kita menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman liberal kaum muslimin ya, menjadi orang-orang yang tauhidnya jeblok ya, karena kita ya, terkhusus sebagai orang tua, salah dalam memilihkan tempat pendidikan untuk anak kita kaum muslimin ya. Seperti contoh kaum muslimin, ini ada sebuah video di mana anak-anak, kalau kita lihat ini adalah anak-anak TK kaum muslimin ya, apakah TK apakah PAUD ya. Kemudian mereka memakai jilbab, sangat terlihat mereka ini adalah berasal dari sekolah-sekolah Islam, akan tetapi diajak masuk ke dalam gereja, diajak masuk ke dalam pura, diajak masuk ke dalam wihara dan lain sebagainya kaum muslimin, dengan tujuan katanya harapannya ke depan anak ini menjadi orang yang toleransinya tinggi kaum muslimin. Ini benar-benar harapan yang konyol kaum muslimin ya. Ini salah kaprah dalam menanamkan pendidikan agama terhadap anak-anak kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Betul. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oke. Nah ini kaum muslimin ya, anak-anak TK Islam ya, kemudian kok masuk ke dalam gereja kaum muslimin ya. Dan ini gurunya panggilannya Mister kaum muslimin. Sebenarnya sih kalau panggilan itu nggak ada masalah kaum muslimin. Apakah bapak, apakah ustadz, apakah guru ya, apakah Mister ya, sebenarnya nggak ada masalah. Akan tetapi kaum muslimin tidak lazim lah kalau sekolah Islam ya, terlebih tingkat PAUD atau TK, kemudian gurunya dipanggil Mister. Ini nggak lazim kaum muslimin ya. Ini patut dicurigai kaum muslimin ya. Berhati-hati ketika memilih tempat pendidikan agama, terlebih untuk anak-anak kita yang baru pendidikannya sangat mendasar kaum muslimin ya, sangat dasar ya, belum dalam tingkatan mereka bisa berpikir kaum muslimin. Kalau masih TK, masih PAUD, itu artinya mereka masih kosong, masih dasar sekali ya. Tinggal kitalah yang mengisi apa yang hendak kita isi ke dalam pemahaman anak-anak tersebut kaum muslimin ya. Ini kacau ini kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan dulu videonya kaum muslimin. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak. Karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Ada 6 agama yang diakui, beragam suku, beragam kebudayaan. Tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Setelah ini kita akan ke wihara dan terakhir nanti di masjid untuk sholat zuhur. Masya Allah. Oh, ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini ya, Mister? Betul sekali. Keren juga ya, sekolah di Denak udah dilatih toleransi. Keren, betul-betul. Oke. Jadi apapun nanti mereka di masa depan, harapannya tetap toleransi dipegang teguh. Bineka Tunggal Ika. Siap, makasih banyak ya, Mister. Sama-sama. Thank Oke, you. saya gabung dulu. Siap, dadah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini musibah kaum muslimin, musibah. Kok disebut keren? Keren apanya? Yang seperti itu musibah kaum muslimin. Seharusnya yang prioritas itu ya, untuk kita tanamkan terhadap anak-anak, tanamkan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, itu perkara tauhid. Bukan toleransi. Ya, bukan.
Baca surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Luqman menanamkan kepada anaknya yang utama adalah perkara tauhid, ya, untuk menjauhkan kesyirikan. Memberikan tahu bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya tauhid, kaum muslimin. Bukan anaknya diperintahkan, diajarkan supaya toleransi terhadap perkara-perkara kesyirikan. Ini malah diajak masuk ke gereja, diajarkan toleransi. Ya, bukan diajarkan tauhid. Ya, kalau masuk gereja diajarkan tauhid, ya itu bagus. Ya, tapi apa berani gurunya mengajarkan tauhid di dalam gereja? Wahai anak-anak, ya, jangan kalian menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Berani seperti itu? Ya, di dalam gereja, di dalam pura, di dalam wihara, berani mengatakan seperti itu? Ya, yang mereka lakukan ini anak-anak adalah bentuk kesyirikan. Inilah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani seperti itu? Ya, beribadah kepada selain Allah itu namanya kesyirikan. Berani? Nggak akan berani. Ya, yang ditanamkan kepada anak-anak itu harusnya tauhid, yang diutamakan tauhid. Sekuat mungkin jauhkan anak-anak dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, dakwah para nabi itu yang paling utama dakwah tauhid, bukan toleransi. Ya, banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa misi utama dakwah para nabi itu adalah dakwah tauhid, kaum muslimin. Mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Baca itu surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Untuk apa, kaum muslimin? Untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah segala sesuatu yang dijadikan tempat, yang dijadikan sebagai tujuan ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan yang seperti itu, kaum muslimin. Di dalam surat Hud, ya, di ayat 50 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, ya. Untuk apa? Untuk berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Kemudian di ayat yang lain, ya, di ayat seterusnya, ya, wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Dan tidak ada, sekali-kali tidak ada ilah bagimu kecuali Allah. Tidak ada sesembahan bagimu kecuali Allah. Ya. Wa ila madyan akhahum su'aibah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu, kaum muslimin. Ya. Ini, ya Allah, ini mau jadi apa generasi penerus Islam kalau diajarkan seperti itu? Ya. Seharusnya mereka itu dikenalkan terhadap perkara-perkara yang seperti itu adalah bentuk kesyirikan. Bukan malah diajarkan bertoleransi. Ya, tanamkan tauhid betul-betul kepada anak. Ini malah mengajarkan dengan alasan toleransi. Ini nanti besarnya akan menjadi orang-orang yang mereka rukun di dalam gereja. Ya, bernyanyi dalam gereja bersama-sama, merayakan Natal bersama-sama, ikut mengarak patung Bunda Maria, ya, ikut merayakan, pokoknya hari-hari besar orang-orang yang non-muslim itu mereka ikut merayakan dengan alasan toleransi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kaum muslimin. Ya, ini
akibat dari dakwah yang tidak mengikuti metode dakwah para nabi kaum muslimin, ya. Tidak mengikuti metode dakwah para salafus soleh. Ya, mana ada para salafus soleh, ya, ketika mereka memulai dakwahnya, mereka mulai dakwahnya dengan toleransi. Nggak ada. Ya, semuanya dimulai dengan tauhid kaum muslimin. Dimulai dengan tauhid. Ini malah menyelisihi dakwah para nabi, menyelisihi dakwah para ulama, menyelisihi dakwah para salafus soleh. Ya, malah mengenalkan anak terhadap perkara-perkara kesyirikan bukan untuk mengingkari tapi untuk toleransi. Dan itu pun toleransi yang salah kaprah kaum muslimin. Ya, toleransi itu nggak seperti itu kaum muslimin. Ya, nggak seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kaum muslimin. Makanya berhati-hati kaum muslimin dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak Anda kaum muslimin. Ya, jangan sampai anak-anak Anda ini kenal dengan perkara-perkara seperti itu, tapi ditanamkan untuk terbiasa hidup dengan perkara-perkara yang seperti itu kaum muslimin. Tidak ada di dalam hati mereka pengingkaran atas sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Ini sangat menyimpang dari dakwah para salafus soleh, ya. Sekali lagi kaum muslimin, berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak Anda kaum muslimin, ya. Lihat guru-guru mereka, bagaimana pemahaman tauhid guru-guru mereka. Kalau pemahaman tauhid mereka menyimpang, maka jangan sekolahkan anak di tempat-tempat yang seperti itu kaum muslimin, karena pertaruhannya adalah akidah anak-anak Anda, akidah putra-putri Anda, ya. Dimana nanti kalau sekolah di tempat-tempat yang seperti ini, anak-anak Anda tidak lagi mengingkari perkara-perkara kesyirikan. Tidak akan berani mengingkari perkara-perkara kesyirikan, ya. Nggak akan berani kaum muslimin. Ya, yang ada malah mereka nanti hidup berdampingan, kita saling bergandengan tangan, kita saling kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, padahal makna toleransi itu tidak seperti itu kaum muslimin. Ya, toleransi itu adalah membiarkan mereka beribadah sesuai keyakinan mereka, kita tidak ikut campur, tidak ngurus urusan mereka. Ya, akan tetapi kita tetap berdakwah sebagaimana dakwah para nabi, dakwah tauhid, mendakwahkan bahwasanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.